Ya, selamat malam, Romo Ramani, Kalenewita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, semoga semua yang hadir pada kelas malam hari ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Sadhu. Sadu. Ya, sebelum kita mulai, kami akan sampaikan beberapa tata tertib untuk para peserta agar dipatuhi. Mohon videonya dinyalakan selama sesi kelas berlangsung, kecuali kalau sinyalnya bermasalah. Posisi duduk harap yang sopan, tidak sambil makan. Mari kita hormati Dhamma saat kita belajar Abhidhamma. Kondisikan agar kondisinya menjadi kondusif. Baik, mengawali kelas malam hari ini, mari kita semua bersikap anjali. Kita akan mengagungkan guru agung kita dengan pembacaan wandana. Handamayang Buddhassa Bhagavato Ubaba Gannamakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, kalian yang minta senang bisa berjumpa kembali di kelas Abhidhamma pembahasan bab 8 Paticca Samuppada. Mari kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Romo Lubi pada saat awal kelas pembahasan, di mana bab 8 ini adalah membahas mengenai Pacaya Sanggaha yang terdiri dari dua metode, yaitu Paticca Samuppada Naya, ya, metode hukum sebab musabab yang saling bergantungan, dan yang kedua adalah metode Patana Naya, metode efek, ya, pengkondisian. Kita tahu, masih ingat bahwa Romo Rubi sudah menjelaskan Paticca Samuppada Naya, ya, sampai dengan kemarin sudah dijelaskan. Mari kita ingat kembali 4 syair yang selayaknya kita ingat. 4 syair dari Paticca Samuppada. Imasming sati idang hoti, Imas supada idang upajati, Imasming asati idang nahoti, Imasa niroda idang nirujati. Kita ingat bahasa Indonesianya, dengan adanya ini, maka adanya itu. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini, maka tidak ada itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Ini sangat penting sekali kita ingat sesuai pesan dari Romo Rubi. Nah, minggu lalu Romo menjelaskan mengenai bagaimana cara kita belajar Paticca Samuppada melalui 7 metode. Sangat menarik sekali, ya. Kalau kalian minta memutar kembali streaming YouTube dari Romo Rubi, itu sangat jelas. Dari 7 metode itu, yang pertama dijelaskan adalah mengenai Duodasanggani, 12 faktor, 12 mata rantai, ya. Kita sudah belajar di Romo Rubi sangat detail, ya. Bagaimana dari awal dari Awija, Pacaya Sangkara, Sangkara, Pacaya Winyana, dan seterusnya sampai Jara Marana. Itu sudah kita bahas, merupakan metode yang pertama. Kemudian metode kedua adalah mengenai Duo Mulani, ya, yaitu dua akar. Dari metode pertama itu kita bisa lihat bahwa dari Awija sampai Wedana akarnya adalah Awija, ya. Sedangkan dari Tanha sampai Jara Marana akarnya adalah Tanha. Jadi
Paticca Samuppada ini memiliki dua akar, yaitu awija dan tanha. Ya, ini sangat menarik ya. Kemudian metode ketiga adalah tiga tayo ada atau tiga kalah ya. Kalau kita ingat program Korudi di mana 12 mata rantai itu ya dari awija sampai jaramarana dibagi menjadi tiga warna ya, Bapak Ibu. Warna yang pertama adalah warna pink, yaitu menunjukkan atita kala, yaitu waktu masa lampau, yaitu awija dan sangkara. Lalu berikutnya adalah warna hitam, menunjukkan pacu panakala, masa saat ini. Kemudian yang ketiga adalah warna biru, menunjukkan anagata kala, masa yang akan datang. Nah, itu metode ketiga. Kemudian metode keempat yaitu catu sangkepa. Saya nggak mungkin mengulang kembali ya, hanya secara garis besar saja. Kemudian yang kelima adalah tisandi ya, tiga hubungan. Ya, kita tahu bahwa ada tiga hubungan di mana sangkara berhubungan dengan winyana ya, karena sangkara mengkondisikan winyana. Kemudian tanha mengkondisikan wedana mengkondisikan tanha. Terus hubungan ketiga adalah bawa mengkondisikan jati. Lalu metode keenam adalah 4 fase ya atau wisata kara. Lalu metode ketujuh adalah 3 lingkaran atau tini watani ya. Tini watani kita tahu bahwa ada kilesa wata, ada kama wata dan wipaka wata. Ya, kami percaya semuanya sudah memutar, jadi setidaknya sudah bisa lebih memahami ya, karena sebentar lagi Romo Ruby pasti akan memasuki metode kedua yaitu Patana 24 yang kita tunggu-tunggu, karena sesuai informasi dari Romo Ruby juga bahwa bab 9 kita akan dibimbing langsung oleh Bante Nyandu Kamsa. Oleh karenanya bab 8 ini sangat penting sebagai fondasi dasar kita untuk mempelajari bab 9. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Romo Ruby untuk memulai. Silakan Romo. Ya, terima kasih Romo Ardi, Rama, Ramani, dan teman-teman semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Dan jika mengalami sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat berlalu dan kita kembali pulih, bisa berkumpul bersama keluarga. Izinkan sebelum kita berbincang Dhamma, saya ingin memberikan penghormatan di hadapan Guru Agung kita Buddha Gautama dengan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukehotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini ya Namo Buddhaya, sehat semuanya ya. Hari ini kita sebenarnya akan membahas Patana, tapi sebelum membahas Patama, saya ingin memberikan review sedikit terhadap materi kita, karena sebenarnya sudah ada beberapa materi yang saya sampaikan, namun mungkin pemahamannya, pengertiannya agak sedikit miss. Misalnya kalau kok ini nggak diajarin, padahal sudah saya ajarkan. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau kita bicara metode Paticca Samuppada adalah metode yang sangat amat rumit memang, karena Buddha pernah mengatakan di dalam salah satu sutta, dia yang memahami Paticca Samuppada, dia yang akan melihat Dhamma gitu ya. Karena seluruh ajaran sama Sang Buddha kan hanya mengenai Kama dan Vipaka. Ending kita belajar Abhidhamma adalah bagaimana kita memahami apa itu Kama dan apa itu Vipaka. Dan Kama Vipaka kalau kita sudah pahami berarti kita sudah memiliki pandangan benar. Nah, pandangan benar didapat dari pelajaran Paticca Samuppada. Nah, Paticca Samuppada yang kita pelajari memang sedikit presisi ya. Kalau saya ingin menggunakan presisi, mungkin sekarang digunakan oleh Bud Bayangkara. Presisi, sangat akurasi, dan kita semua memang harus belajar Paticca Samuppada dari sisi akademisi supaya
pemahaman kita bisa lebih bisa lebih luas terhadap pembabaran Patisamupada itu sendiri. Dan kita tahu pelajaran Patisamupada yang sudah kita lalui hampir 20 parts ini, 20 episode ini, itu semuanya adalah selalu menggunakan istilah-istilah Pali, dan memang teman-teman harus bersabar, karena inilah pelajaran yang amat rumit, sulit. Memang Patisamupada ini bab terakhir, bab 8. Seperti yang disampaikan oleh Romo Ardi bahwa nanti tanggal 15 Juli, berarti kurang lebih beberapa hari lagi, kita sudah masuk bab 9. Dan bab 9 itu akan diajarkan oleh Yang Mulia Bante Nanu Kamsa, itu setiap hari, maaf kalau saya lupa ya, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi malam Jumat ini kita akan dipakai sama bab 9. Jadi nanti kita di malam Selasa, kita lanjutkan yang bab 8. Ya, karena bab 2 akan selesai 2 kali pertemuan, pas itu ya. Jadi kita pas malam Selasanya akan dipakai untuk bab 8 menyelesaikan Patana. Karena Patana ini nanti saya minta teman-teman apakah saya mengajarkan Patana ini lebih dengan metode yang sangat singkat atau metode yang menengah. Kalau menggunakan metode yang menengah nanti cukup panjang waktunya, tapi kalau metode yang singkat mungkin nggak begitu panjang. Jadi nanti kita diskusikan saja maunya teman-teman seperti apa. Dan untuk metode bab 9 Abhidhamma Sanggaha yang kebetulan kita punya karma baik semua, bisa diajarkan langsung oleh Yang Mulia Bante Nanu Kamsa, supaya linknya kita ini nggak ribet ya, karena kebetulan Bante ada di Taman Sari Bogor, beliau punya link juga Zoom dan link YouTube. Jadi kita akan menggunakan link Zoom dan YouTube-nya Taman Sari, tapi kerjasama dengan dengan kita Sasana Subhasita selaku penyelenggara awal. Ya, memang kita punya niat dari awal bab 9 karena menyangkut meditasi, maka kita akan minta yang mengajar adalah Biku Sangga. Dan kebetulan beliau berpesan kepada kami, Romo bertanya kepada Bante bertanya kepada saya, Romo, ini pelajaran bab 9 ini diajarkan sesuai dengan Abhidhamma Sanggaha atau lebih terinci? Ya, saya mengatakan kalau bisa Bante lebih terinci supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya. Tapi nanti saya tetap akan mengajar bab 9 dari sisi yang mungkin ada, misalnya kalau Bante tidak sampaikan, nanti mungkin saya sampaikan. Mungkin jadi bab 9 yang akan saya sampaikan mungkin nggak begitu banyak ya. Jadi Bante akan mengajar selama masa wasa, seminggu 2 kali, di hari Selasa malam Rabu dan Jumat malam Sabtu seperti malam ini. Tapi nanti link Zoom-nya akan kami share dan kepada teman-teman semua. Ya, itu sekedar informasi karma baik buat kita semua. Di Jakarta, di Jawa, Bali mulai besok akan ada PPKM. Kalau kita bilang ada jam malam lah istilahnya, ya. Jadi mungkin mohon maaf kita sekarang mungkin karena wihara harus tutup. Jadi mungkin 1 bulan ke depan sampai tanggal 20 kita tetap masih menggunakan Zoom dan YouTube ini karena semua wihara kegiatan wihara ditutup. Jadi mohon maaf teman-teman yang di luar kota Jawa dan Bali, seperti ini kondisi kita ya. Nah, sekarang izinkan saya coba untuk menyampaikan slide share-nya yang sudah saya coba bikin teman-teman sekalian. Teman-teman, saya mohon maaf, ini sebenarnya kalau kita belajar Patisamupada, saya sudah bikin materi cukup banyak ya. Saya sudah berikan sama Ko Rudi, tapi beliau kebetulan mudah-mudahan sudah sembuh ya dari penyakitnya, dan hari ini beliau mungkin bisa mendengarkan ya. Teman-teman sekalian, jadi ini coba saya share, ketemu nggak teman-teman? Gambarnya kurang jelas ya? Jelas sudah, oke, Romo. Ya, tapi mungkin jadi ini kalau kita belajar Patisamupada, kebetulan guru saya Yang Mulia Asin Keminda mengajarkan metode Patisamupada dari bulatan seperti lingkaran ini ya, tidak dalam bentuk gambar yang kita di awal ya. Memang metode pembelajarannya sama, cuman mungkin untuk kelas-kelas di Myanmar mereka menggunakan metode bulatan seperti ini ya. Dan kemarin kita bicara bahwa caka itu lingkaran yang membawa tumimba lahir, ada kilesawata, lalu ada apa teman-teman? Ada wipakawata dan ada kamawata gitu ya. Kamawata, kilesawata dan wipakawata. Nah, ya ini kalau kita menggunakan metode ini bulatan ini,
ini metode bulatan ini kita harus punya dulu diagram ini, tapi kebetulan saya sudah menjelaskannya kalau di part berapa itu dengan kalimat gambar gitu ya, hampir sama sih. Nah ini sebenarnya menggunakan kalau yang Mulia Asin Kaminda menggunakan metode seperti ini. Nah kebetulan saya menggunakan metode seperti ini, saya ambil dari karena nulis ngetik ini susah ya, saya ambil dari materinya salah satu guru saya juga, Pak Slamet Rojali, saya ambil materi beliau dan saya tadi kebetulan WA beliau untuk minta materi tersebut, tapi karena panjang dan lama akhirnya saya searching, saya ambil dari Zoom beliau untuk mengambil gambar ini ya. Nah terus terang teman-teman sekalian, sekali lagi kalau kita berbicara 7 metode di Paticca Samuppada, maka 7 metode Paticca Samuppada ini akan ketemu ini fenomenanya ya, yang sudah saya bicarakan sebenarnya di pertemuan keberapa nanti Romo Ade tahu ya, bahwa tidak selamanya sekali lagi Paticca Samuppada itu dari Awija Paccaya Sankara, Sankara Paccaya Winyana sampai ke Jara Marana ya, tidak selamanya yang namanya Paticca Samuppada itu dimulai dari Awija. Kita pernah belajar di part berapa itu bahwa Awija itu bisa muncul dari mana saja. Paticca Samuppada itu bisa muncul dari mana saja ya. Bisa dari Awija sampai ke Jara Marana dan sebagainya. Tetapi ada satu biku yang begitu luar biasa di Thailand namanya Biku Payuto. Umurnya beliau sekarang sudah mungkin 95-an. Ya, beliau kebetulan masih ada di Thailand. Dia punya buku namanya Buku Buddha Dharma. Nah, buku Buddha Dharma ini bagus sekali. Beliau mengerti Abhidhamma dan bahasa Pali. Dan beliau merumuskan dari semua pelajaran sutta, pelajaran Abhidhamma terkait dengan Paticca Samuppada. Jadi ini Awija Paccaya Sankara sampai ke Jara Marana, saya pakai bahasa Indonesia nih teman-teman, mohon maaf. Kalau kita pernah belajar kan Awija Paccaya Sankara, Sankara Paccaya Winyana, Winyana Paccaya Nama Rupa, terus begitu kan? Maka itu adalah yang metode yang disebut anuloma atau patiloma. Anuloma. Tapi kalau kita Awija Nirodo, Sankara Niroda, Winyana Niroda, itu apa namanya? Metode patiloma. Akhir dari duka ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi materi. Nah, jadi teman-teman ini 12 mata rantai. 12 mata rantainya kita masukin ke tanda panah ya. Jadi kita dari Awija, kebodohan, Sankara itu action, seterusnya ini pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman rancu dengan bahasa Indonesia nanti diganti saja. Awija Paccaya Sankara, Sankara Paccaya Winyana, Winyana Paccaya Nama Rupa Paccaya Salayatana, Salayatana Paccaya Pasa, Pasa Paccaya Wedana, Wedana Paccaya, siapa yang tahu teman-teman? Wedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadana, Paccaya Bawo, Bawo Paccaya Jati, Jati Paccaya Jaya Marana. Gitu ya teman-teman ya. Oleh Yang Mulia Bante Payuto, maka supaya kita bisa ketemu dengan metode-metode yang kita bahas dari 7 metode tersebut, bisa saja dimulai dari Tanha. Tanha, terus apa? Upadana, habis Upadana, Bawo, Jati, Jara Marana, terus Awija, Sankara, lalu Wedana, sampai seterusnya. Gitu ya, dimulainya begitu. Nah, kenapa ini penting? Karena teman-teman harus tahu bahwa ternyata di kehidupan saat ini yang nama Awija, di dalam Awija pasti ada yang namanya, apa ini? Tanha dan Upadana. Ya, jadi pokoknya yang namanya Upadana dan Tanha dan Upadana pasti di dalamnya ada kebodohan. Kebodohan itu pasti di dalamnya ada Awija dan Awija itu pasti di dalamnya ada yang namanya Tanha dan Upadana. Ya, nah karena ini adalah Awija dan di dalamnya ada Tanha dan Upadana, maka dia menjadi kilesa, kekotoran. Ya, kilesa. Itu biar teman-teman tahu kilesa. Nah, karena kilesa, kekotoran batin, maka jadi karma dia. Dan karma itu di kehidupan yang sekarang, yaitu namanya sankara, dan di kehidupan yang sekarang pula akan menjadi bawa. Gitu ya. Jadi sankara itu dan bawa itu ternyata sama-sama adalah perbuatan atau karma atau action. Ya.
Jadi yang terkait dengan kama atau perbuatan yaitu awija, sankara dan bawa. Ya, sankara dan bawa ini dalam kategori adalah kategori yang namanya kama, gitu ya. Kalau kita sudah berbuat karma, maka akan jadi hasil, gitu kan? Nah, hasilnya apa dalam kehidupan saat ini? Yaitu kelahiran kembali, winyana, nama rupa, batin dan jasmani, salayatana 6 indria, lalu phasa, kontak, dan perasaan. Dan kita tahu, karena ini adalah hasil buah, berarti hasil buah ini yang namanya pantisandi, kelahiran kembali, nama rupa, salayatana, phasa, dan wedana terjadi di mana? Terjadi di antara jati sampai jara marana. Ya, dari jati sampai jara marana akan terjadi yang namanya wedana, perasaan, nama rupa, terus menerus kan teman-teman sekalian. Dan bahkan kita tahu perasaan ini yang lebih dominan kalau kita belajar di bab 1 dan di bab 3 nanti ya. Perasaan itu sangat mempengaruhi yang namanya wedana itu mempengaruhi banget ya kehidupan ini. Hampir semua kehidupan ini sangat dipengaruhi oleh namanya perasaan ya. Nah, teman-teman, hasil ini. Jadi hasilnya adalah wipakanya adalah kelahiran kembali, memiliki nama rupa, punya mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Nanti kita belajar di bab 6 bahwa ini adalah kamaja rupa, gitu ya. Dan ini kontak pasti kalau punya mata, punya telinga, hidung, lalu akan menghasilkan feeling, perasaan. Ya. Lalu kalau sudah jadi hasil, maka kalau sudah lihat, sudah punya perasaan, dia jadi kilesa lagi. Jadi kekotoran batin lagi, ya. Dan kekotoran batin itu pasti adalah tanha dan upadana. Dan tanha upadana itu pasti di dalamnya ada awija. Daunnya ada wija. Nah, kalau sudah punya tanha dan awija, dia jadi apa? Jadi apa teman-teman? Jadi apa teman-teman? Kekotoran batin ini jadi apa? Ini jadi kekotoran batin ya. Jadi kalau kita bicara ini jadi kekotoran batin ya. Ini kan semua kekotoran batin, kilesa. Ini semua kilesa ya, kekotoran batin. Dan akhirnya jadi di dalam bawah ada sangkara. Jadi action lagi ya. Dan terusnya kelahiran kembali, hasilnya akan jadi kelahiran kembali di masa mendatang. Kalau lahir kembali dan akan mengalami usia tua, pasti prosesnya adalah patisandi winyana atau winyana, pasti punya nama rupa, pasti punya salayatana, pasti punya phasa dan wedana. Jadi inilah Bante yang mulia Bante Payuto itu beliau masih hidup sekarang, itu luar biasa cara membuat ini. Dan sekarang ini terkait dengan wata tadi, dengan bawa caka tadi. Di mana kita bisa putuskan? Nah, di bawah caka diajarkan nih ketika ada pemisahan antara kekotoran batin dan action, makanya ada satu hubungan. Ya, satu hubungan. Kalau sudah jadi kekotoran batin, bisa nggak dipotong untuk tidak menjadi kama? Bisa mestinya kan? Tapi karena ini di masa lalu, karena yang namanya awija dan sankara adalah sebabnya di masa lampau, kita nggak bisa cegah, karena sudah di masa lalu dia. Ya. Dan di masa lalu itu dia jadi sebab, maka di kehidupan sekarang dia jadi akibat. Di kehidupan kini itu jadi akibat. Kini itu arta mana? Kini itu dari patisandi winyana sampai ke bawah, ya. Nah, di mana lagi kita bisa hubungan kedua di antara lagi tadi ada di setiap hubungan antara kekotoran batin dan kama, ya, supaya tidak menimbulkan kilesa, tidak menimbulkan kekotoran batin, supaya jangan jadi karma, karena kalau kilesa muncul pasti jadi kama. Nah, hubungan yang kedua adalah hubungan di antara perasaan dan teman-teman ini dan bawah, ya. Dan upadana, ya, perasaan dan tanha. Wedana dan tanha, wedana dan tanha, gitu ya, teman-teman ya. Perasaan jangan sampai menghasilkan nafsu ragawi. Itu teman-teman. Nah, di kehidupan sekarang ini ada akibat, ada sebab. Akibatnya adalah ini yang biru, sebabnya adalah yang kuning, gitu teman-teman. Dan di kehidupan saat ini kita bisa potong nih mata rantainya nih, supaya dia sudah berakibat. Kan kalau sudah jadi akibatnya lahir kembali, kita sudah punya nama dan rupa, kita punya 6 indria, kita pasti kontak, kita pasti punya perasaan. Tapi bagaimana perasaan kita jangan sampai menimbulkan tanha. Melihat hanya sekedar melihat, mendengar hanya sekedar mendengar,
Mencium hanya sekedar mencium, gitu kan? Mengecap hanya sekedar mengecap, itu vipassana jadinya, ya. Supaya mengecap hanya sekedar mengecap, tahu bahwa semuanya, melihat hanya sekedar melihat, udah diajarkan tuh di mana, di bulatan kita, bulatan di Ahituka Cita, ya, sorry, di bulatan di Ahituka Cita yang 18. Kalau kita melihat itu kan wipaka, dan kalau kita melihat itu perasaannya harus apa? Perasaannya harus apa? Harus UPK. UPK, gitu kan? Kalau perasaan UPK tidak akan jadi apa? Kalau perasaan UPK tidak akan jadi apa? Kama. Tidak akan jadi kama. Tapi Buddha sudah ngasih tahu tuh bahwa yang namanya Dwi Pancawinyana, melihat sepasang mata, sepasang penglihatan telinga, hidung, lidah, dan tubuh, kan semua, baik itu yang aku salah maupun yang ku salah, kan perasaannya kan harus UPK kan, gitu loh. Ini dia di sini, ya. Di hubungan kedua inilah kita bisa memotong, ya teman-teman. Nanti ada hubungan ketiga. Hubungan ketiga adalah proses menjadi kan di kehidupan sekarang, dan dia akan berakibat di masa yang mendatang. Jadi akibat lahir kembali. Nah, kalau sudah jadi action, pasti jadi hasil. Dan memang kita bisa aja khususkan di sini, tapi butuh yang saat ini yang paling penting adalah bagaimana di kehidupan saat ini kita bisa memutuskan kehidupan, ya. Dan cara memutuskan kehidupan harus JM8 dikembangkan. Jalan mulia berunsur 8, yaitu apa? Ada sama diti, sama sangkapa gitu ya. Dan semuanya terdapat di dalam cetasika, di dalam batin kita. Begitu ya teman-teman. Nah, kita tahu nih teman-teman, dengan begini kita tahu bahwa ternyata kalau kita berbicara, mohon maaf ya teman-temannya, kalau kita berbicara misalnya awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, begitu, ini adalah hubungan yang kausalitas. Hubungan kausalitas jadi seolah-olah jadinya kering, ya. Paticcasamuppada itu seperti akhirnya jadi kering. Padahal nanti ada hubungan yang kedua yang sempat saya katakan tadi, yang Romo Adi sudah sampaikan di awal, ada hubungan patananaya atau hubungan kondisionalitas, gitu ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ini supaya teman-teman tahu. Nah, teman-teman lihat nih ya, kalau kita berbicara mengenai hubungan nidana 12 ya, nidana itu berarti paticcasamuppada ya. Kan kita pernah belajar di awal ya, ada yang namanya pacaya dhamma. Pacaya dhamma ini kan sebab, ya. Lalu akibatnya apa? Pacayu panya dhamma, akibat, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita kan kalau kita melihat akibat awija pacaya sankara, ya, seolah-olah awija ini mengkondisikan sankara. Kalau kita cuma melihat ini, maka munculnya pacaya dhamma ini tidak selalu setelah pacaya dhamma, tetapi juga bersamaan atau sebelumnya. Nah, kita tahu misalnya awija pacaya sankara atau sankara pacaya winyana contohnya, enggak selamanya winyana pacaya sankara pacaya winyana, bisa saja winyana pacaya sankara, gitu ya teman-teman. Karena kenapa? Karena ada hubungan yang namanya pacu panya dhamma, gitu ya. Maka dari itu kalau kita bicara ismasming sati idang hoti, masuk pada idang nirujati dan segala macam, itu 4 terminologi yang dikaitkan dengan filsafat Paticcasamuppada tadi, ini adalah menjadi ini teman-teman. Jadi di dalamnya ada yang namanya produksi. Kita tahu kan imasi sating idang. Coba kita sama-sama hilang yuk. Ada 4 prinsip Paticcasamuppada apa saja? Ngomong yang bisa bicara tidak bisa semua nih Romo. Oh ya, Romo Ardi aja dah ya. Kita tahu ya. Imasming sati idang hoti. Apa itu imasi sati idang hoti sekarang? Dengan adanya ini maka adanya itu. Oke, terus yang kedua? Imas supada idang upajati. Dengan timbulnya ini maka timbul itu. Tuh, terus lanjut yang berikutnya. Imasming asati idang nahoti. Dengan tidak adanya ini maka tidak adanya itu. Imasa niroda idang nirujati. Dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu. Nah, dari 4 pemahaman tadi, di dalamnya ada ini nggak? Bahwa ternyata 4 prinsip dasar itu memproduksi, mendukung, dan memelihara. Jadi yang namanya pacaya dhamma itu kondisinya ini. Ya, dia mendukung, dia memproduksi, dan dia memelihara. Nah, sementara kita tahu belajar nidana 12 dalam Paticcasamuppada itu kan ada pacaya dhamma itu sebab,
Lalu pacayu panyadama adalah kondisi. Gitu kan? Awija mengkondisikan sankara, gitu kan? Sankara dihasilkan karena ada awija. Dalam awija ini mendukung awija bisa memproduksi sankara, awija bisa mendukung sankara, gitu kan? Dengan adanya awija sankara terpelihara, gitu ya teman-teman ya. Jadi pemahamannya seperti ini. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ternyata kita pernah belajar bahwa di awal kita sekali lagi belajar bahwa melihat Paticcasamuppada tidak hanya sesederhana itu, gitu ya. Tidak sesederhana itu, tetapi lebih luas lagi. Kenapa saya katakan lebih luas? Karena ternyata kita lihat nih teman-teman, ini maaf mungkin kondisinya saya nggak begitu panjang, tapi saya akan tulisin ada 24 kondisi yang dikenal dalam Patana. Ya, kita lihat nomor 1 hetu pacayo gitu kan. Nomor 2 aramana pacayo. Nanti kita akan belajar teman-teman ya. Kalau kita belajar Patana Naya, maka kita akan ketemu teman-teman ini kondisi yang namanya pacaya sati. Ya. Jadi kalau kita belajar Paticcasamuppada kita hanya dapat 2 terminologi ini. Gitu ya. Tapi kalau kita belajar Paticcasamuppada dari sisi yang presisi, maka kita akan ketemu adalah pacaya sati. Apa itu pacaya sati? Pacaya sati adalah kekuatan atau cara atau jalan tertentu di mana fenomena yang berkondisi atau pacaya dhamma berfungsi sebagai kekuatan kondisi bagi fenomena yang dikondisikan. Jadi begini teman-teman, saya contohin sederhana nanti ya. Sebentar saya kasih sederhana. Ini teman-teman sekalian lihat ya. Selama ini kita belajar Paticcasamuppada, teman-teman sekalian. Selama ini kita di Indonesia, kita belajar Paticcasamuppada, kita hanya menggunakan metode kausalitas. Awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, begitu ya. Dari dengan 2 metode, 2 akar, 20 cara, 3 lingkaran, gitu ya. Dan seterusnya itu adalah metode kausalitas. Padahal, teman-teman, kalau kita bicara Paticcasamuppada dengan hubungan kausalitas, maka pacaya dhamma mengkondisikan sebab, maka akan menjadi pacayu panya dhamma yang berakibat. Inilah hubungan kausalitas saja. Ini adalah hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu adalah pacaya dhamma yang menjadi kondisi, karena dia memiliki hubungan kausalitas, maka menjadi pacayu panya dhamma. Dia akan berakibat. Awija akan menjadi sebab, dan akibatnya adalah sankara. Ya, itulah hubungan namanya kausalitas. Nah, di metode ini, di hari ini, kita akan mengawali dengan metode kondisionalitas. Kalau teman-teman searching di internet, ya, dan teman-teman lihat di YouTube, mungkin yang berbicara hubungan kondisionalitas itu belum banyak, atau bahkan mungkin ada guru kami, Asin Keminda, yang mengajarkan hubungan kondisionalitas di YouTube. Ya. Tapi YouTube yang lain mungkin hanya baru dari luar negeri saja. Apa itu hubungan kondisionalitas? Hubungan kondisionalitas itu adalah hubungan 2 nidana ini, ya, yaitu pacaya dhamma, gitu ya. Pacaya dhamma, misalnya awija, yang berkaitan dengan Paticcasamuppada dengan sankara misalnya, dapat terjadi tidak hanya hubungan kausalitas, tapi ada kondisi di situ. Nanti saya jelaskan yang terkait dengan pohon mangga dan biji mangga yang pernah saya sampaikan. Karena kalau kita menggunakan kondisionalitas atau kita menggunakan patana nanti, maka akan terdapat kekuatan atau cara dan kekuatan itu ada 24. 24 cara itu dikenal sebagai pacayu sati 24 atau dikenal juga sebagai patana 24. Jadi patana ini adalah 20, kalau di dalam buku penghantara bidang patana, kita hidup berapa jam dalam satu hari? Berapa jam dalam satu hari kita hidup? 24 jam. Iya. Dari 24 jam kita hidup, berarti 1 jam itu ada satu kondisi, gitulah bahasanya ya. Kita ingat aja, ada 24 jam kita hidup, berarti setiap 1 jam ada satu kondisi. Nanti kita akan belajar nih teman-teman sekalian. Nah, ini yang susah, yang saya katakan susah sekali kita belajar pacaya sati atau belajar kondisi. Teman-teman pernah nggak saya pernah mengatakan begini sama teman-teman? Ini kan biji mangga nih, ya. Biji mangga ini kalau kita tanam, dia akan jadi apa?
Jadi Buah mangga. mangga. Kalau jadi pohon mangga nanti pohon mangganya jadi berbuah mangga atau berbuah durian? Berbuah mangga juga ya, berbuah mangga juga. Nah, di hubungan kausalitas biji mangga sebab akibatnya adalah buah mangga. Itu hubungan kausalitas. Ya. Tetapi kalau kita bicara biji mangga, kita tanam lalu menghasilkan buah mangga, ini Patisamuppada yang jadi kering. Jadi kering Patisamuppada. Seolah-olah kalau orang berbuat baik pasti hasilnya surga gitu. Tapi ternyata orang berbuat baik itu belum tentu masuk surga. Atau orang berbuat jahat itu belum tentu bisa lahir di alam neraka. Kenapa? Karena ternyata di dalam agama Buddha kita diajarkan ada hubungan kondisionalitas. Ada hubungan kondisi. Nah, kalau kita bicara hubungan kondisi itu ada 24. Buah mangga, biji mangga bisa menghasilkan pohon mangga tergantung buahnya nanti. Pohon mangga ini buahnya bisa banyak, bisa sedikit, bisa nggak berbuah, tergantung kondisi-kondisi. Kondisinya apa saja, Romo? Kondisinya bisa tanah pH-nya, pupuknya, curah hujannya. Saya teman-teman yang di Jambi di Pekanbaru akan tahu tuh nanam biji kelapa sawit, nanam kelapa sawit kan satu pohon itu kan bisa buahnya tergantung banyak atau sedikit. Dari mana? Pasti yang nanam biji kelapa sawit, pohon kelapa sawit pasti buahnya sawit. Tapi persoalannya pohon kelapa sawit itu bisa saja berbuahnya sedikit banyak karena ada kondisi-kondisi. Nah, kebetulan kita ini belajar Patana 24. Patana 24 adalah kondisi-kondisi yang tadi yang disampaikan yang disebut kondisionalitas tadi. Jadi teman-teman, kita akan pelajari selama session ini ke depan, sekian pertemuan kita akan pelajari. Kalau kemarin kita belajarnya begini, awija, pacaya, sankara gitu ya. Dengan adanya kebodohan, maka berakibat kepada banyaknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Itu kan kita bicara metode apa? Metode Patisamuppada. Baik dengan menggunakan 12 metode, menggunakan 2 akar dan sebagainya. Pokoknya hubungannya begitu. Hubungan kausalitas itu dengan adanya awija, maka adanya sankara. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah awija ini bisa menjadi sankara, ternyata banyak faktornya. Banyak faktornya. Awija bisa menjadi sankara itu karena banyak faktornya. Saya berikan contoh ya teman-teman ya. Saya berikan contoh begini. Teman-teman lihat. Awija, pacaya, sankara. Ya. Kalau kita berbicara tentang proses hubungan awija dan sankara ini kan seolah-olah kalau kita bicara Patisamuppada jadi kering. Dengan adanya awija, kebodohan batin, maka mengkondisikan sankara perbuatan. Padahal di setiap jedah lingkaran ini, teman-teman sekalian, di setiap jedah lingkaran ini, kalau teman-teman ketahui, di setiap jedah lingkaran ini, itu ada yang namanya kondisionalitas. Kenapa awija bisa menghasilkan sankara? Gitu loh. Karena nanti teman-teman akan tahu, ini kondisinya contoh. Awija itu apa? Kalau kita pernah belajar di part pertama, awija itu kebodohan batin. Seperti orang katarak ya. Kenapa kebut tidak mengerti 4 kebenaran mulia, gitu kan? Ini masih ingat nggak? Awija itu ada berapa kondisi? Tidak mengerti tentang 4 kebenaran mulia, tentang duka, tentang sebab duka, tentang jalan menuju lenyapnya, tentang lenyapnya duka dan jalan menuju lenyapnya duka, tidak mengenal kama, tidak mengenal yang namanya watu gitu ya, dan pancakanda di masa lalu, sekarang dan akan datang gitu kan? Masih ingat ya awija seperti itu ya teman-teman ya. Lalu sankara itu ada apa? Ada apunya bisankara, lalu ada apa lagi? Ada punya bisankara dan ada anenja bisankara. Teman-teman lihat nih. Kenapa saya ingin mengatakan betapa pentingnya patana, betapa pentingnya yang namanya kondisionalitas ini? Karena begini teman-teman. Contoh sederhana nih. Awija itu kan kebodohan batin kan? Awija kan kebodohan batin. Kebodohan batin mengkondisikan apa? Mengkondisikan perbuatan buruk.
mengkondisikan sangkaranya tapi perbuatan buruk. Itu oke, nggak ada masalah. Yang namanya kebodohan batin mengkondisikan perbuatan buruk itu memang di mana-mana seperti itu. Ya teman-teman ya, di mana-mana seperti itu. Tapi teman-teman, padahal kalau kita belajar detail tentang Paticca Samuppada, ternyata definisi sangkara itu ada tiga, mohon maaf ya. Definisi sangkara itu ada tiga, yaitu punya bisankara, dan anenja bisankara. Teman-teman nanti lihat lagi. Apunya bisankara adalah perbuatan-perbuatan buruk yang aku salah cita 12 tadi ya. Tapi kalau punya bisankara adalah mahakusala cita 8 dan rupa wacara kusala cita 5. Ya, teman-teman begitu kan? Sehingga perbuatan mahakusala ini dan perbuatan rupa wacara kusala ini membuat kita lahir di alam manusia dan 6 alam dewa serta di 15 alam Brahma. Ya. Sementara kalau kita melakukan perbuatan yang namanya anenja bisankara, maka perbuatan baik kita ini membuat kita, mengkondisikan kita memiliki arupa jana sehingga kita lahir di alam rupa jana. Ya, ini adalah perbuatan namanya arupa wacara kusala. Ya, arupa wacara kusala itu artinya perbuatan baik yang bisa mencapai jana arupa sehingga kita bisa nanti di kehidupan akan datang lahir di alam akasanan cayatana, winyanan cayatana, akincanan cayatana, dan newasanya nasanya yatana. Nah, teman-teman lihat, kalau awija mengkondisikan apunya bisankara, kalau kebodohan batin mengkondisikan perbuatan aku salah, itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kita menggunakan metode Paticca Samuppada, kok bisa sih yang namanya awija, yang namanya kebodohan batin, bisa mengkondisikan punya bisankara? Apa itu punya bisankara? Punya bisankara itu adalah perbuatan mahakusala. Bisa menghasilkan 10 perbuatan baik di alam kama wacara. Bisa menghasilkan rupa wacara kusala. Bisa menghasilkan jana 1 sampai jana 5. Kok bisa sih perbuatan baik? Ya, apa bisa sih kok? Padahal sebabnya apa? Sebabnya apa? Awija. Kenapa sebabnya awija bisa mengkondisikan punya bisankara? Nah, kalau Anda tidak belajar hubungan kausalitas, ya hubungan kondisionalitas, maaf ya. Kalau Anda tidak bisa menggunakan hubungan kondisionalitas, maka Anda tidak akan ketemu. Anda akan bertanya ini, kok bisa sih? Nah, makanya teman-teman lihat nih kondisinya sekarang. Kita tahu misalnya, ambil contoh. Kalau kitab suci hanya menuliskan begini, siapa yang berbuat baik, pasti masuk surga. Siapa yang berbuat buruk, pasti masuk neraka. Kira-kira ada pilihan nggak? Ada multi choice nggak di situ? Nggak ada ya. Nggak ada pilihan. Tapi kita untung beragama Buddha, kita tahu. Makanya kenapa tidak boleh timbul penyesalan. Romo, di masa lalu saya tidak mengenal Buddha Dhamma, saya selalu melakukan pembunuhan secara tidak langsung, saya tanam sawit, kalau nanam sawit banyak hama, saya semprotin, dan segala macam, terus timbul penyesalan terus-menerus, Anda salah. Kenapa? Ketika Anda menyesal tadi, maka timbunan keburukan yang sudah Anda lakukan, Anda jadi para cetana, Anda kenal-kenal terus, Anda dekat, Anda memori Anda ingat terus. Padahal di sini kita tahu bahwa walaupun kita di masa lalu awija, kita bodoh, tidak mengerti dhamma. Siapa contohnya teman-teman? Anggunimala, betul. Anggunimala itu dulunya adalah awija bodoh dia. Dia hanya percaya sama satu guru. Dan gurunya berpesan kepada beliau, supaya kalau mau tambah pintar harus potong 1000 jari manusia. Ya. Dan apa yang terjadi? Pada saat yang terakhir beliau ingin bunuh, dia ingin membunuh ibunya, tapi Buddha memberikan mata dewanya bisa melihat bahwa yang namanya Anggunimala ini bisa menjadikan orang jadi arahat. Dan apa yang terjadi? Perbuatan buruknya awija, ya, yang mestinya menghasilkan apunya bisankara, dia bisa potong wata lingkaran kilesa, tidak hanya anenja bisankara, tapi dia bisa keluar dari lokutara, keluar dari loki ya, jadi lokutara, mencapai maganyana, arahat magapala. Kenapa bisa begitu? Karena tadi ada kondisi-kondisi, ya, hubungan kondisionalitas tadi
Karena ada patana, ada 24 patana. Dan kita nanti akan tahu betapa hebatnya patana ini, betapa luasnya pelajaran patana ini. Dan kita bisa membayangkan patana itu begitu dahsyat. Ya. Karena itu teman-teman sekalian, jadi perbuatan buruk yang bodoh ini bisa, kebodohan ini bisa menjadi punya bisangkara. Dari mana? Kok bisa? Karena kalau kita nanti, awija itu akarnya apa? Hetu pacayo, akarnya apa? Yang namanya awija kan akarnya pasti loba, dosa, dan moha. Gitu kan teman-teman ya. Akarnya pasti loba, dosa, dan moha. Kalau kita bicara akar awija adalah loba, dosa, moha, pasti akan berakibat kepada apunya bisangkara. Dia pasti akan berakibat kepada perbuatan-perbuatan aku salah, perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena akarnya adalah loba, dosa, moha. Tapi kita ternyata ketika awija menjadi pacaya sangkara, kita sudah pernah belajar dulu, awal saya kasih clue. Awija pacaya sangkara ada berapa patana, ada berapa pacaya yang kondisikan. Masih ingat nggak? Ada berapa pacaya? Kalau teman-teman nanti di catatannya, kalau nggak salah 16. Ya. Jadi ada 16 kondisi. Romo. Oh, 15 Romo. Ada 15, sorry ya, ada 15 kondisi. Ya, ternyata tidak hanya hetu pacayo, tetapi juga ada aramana pacayo. Apa itu aramana pacayo? Ini saya akan kasih bocoran dulu. Aramana pacayo adalah objeknya. Jadi, kenapa seseorang yang awija bodoh itu bisa menghasilkan punya bisangkara? Karena kebodohan batin orang lain, kebodohan orang lain bisa menjadi objek buat kita melakukan kebaikan. Kalau saya melihat orang lain bodoh, saya melihat orang lain tidak mengerti dhamma, timbul apa? Welas asih, timbul mudita, ya. Sehingga apa yang terjadi? Jadi perbuatan baik tidak? Jadi perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu kalau kita terus menggunakan metode jana dan sebagainya kan jadi perbuatan baik. Jadi awijanya dilihat sebagai aramana, sebagai objek, bukan sebagai hetu, akar. Ini contoh. Saya hanya baru menyatakan ini contoh. Ya teman-teman ya, ini contoh. Kita belum detail sampai ke situ. Saya sedang memberikan penghantar, saya sedang memberikan yang namanya helikopter view tentang apa itu patana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang tahu. Kalau kita sekarang lagi kita kembali kalau kita contohnya di Abhidhamma, biji mangga menghasilkan buah mangga. Tapi biji mangga betul pasti menghasilkan buah mangga. Buah mangganya yang apa dulu? Ada buah mangga yang baik, ada yang super, ada yang buruk. Kok biji mangga yang buruk bisa menghasilkan buah mangga yang baik dan sangat super? Ternyata tidak hanya tergantung daripada metode kausalitas, hubungan sebab akibat, tetapi juga harus menggunakan metode kondisionalitas. Biji mangga yang non super itu kalau ditaruh di tanah pH yang bagus, diberi pupuk yang super, disirami, disilang dengan mangga yang segala macam, pasti hasilnya baik. Jadi teman-teman ini ya yang ingin saya sampaikan tadi contohnya tadi. Ya, jadi yang namanya kebodohan batin itu, kalau kita mengerti kebodohan batin kok bisa menghasilkan punya bisangkara dan anenja bisangkara, pasti Anda akan nggak terima. Jadi sekarang kita tahu ya, adil nggak nih kalau kita bicara begini hukum karma? Adil, ya. Kok orang yang berbuat buruk terus-menerus tapi hidupnya terus senang, ya pasti memang ada hukuman sebab akibat. Ya, jadi kita nggak akan menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan kok ini agama Buddha nggak adil. Ada orang berbuat buruk terus tapi hidupnya bahagia. Karena kita akan mengerti bahwa ada beberapa kondisi kama dan wipapaka dan wipapaka. Jadi teman-teman, jadi jangan menyerah. Kalau kita sekarang lahir dengan penuh awija, kita bikin kondisi yang namanya punya bisangkara dan anenja bisangkara. Supaya kondisi kita jadi bagus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman tahu dulu itu. Nah teman-teman, kita lihat dulu nih. Di Abhidhamma Pitaka ada 7 buku kan? Masih ingat ya, Abhidhamma Pitaka itu Dhamma Sanggani, Wibangga, Datukata, Pugala Panyati, Katawatu, dan Yamaka Setapatana. Walau kita tahu bahwa 7 kitab ini, kalau kita pelajari, ada 42.000 kelompok dhamma,
itu mungkin sangat susah dan lama, gitu ya teman-teman ya. Tetapi di Abhidhamma Sanggaha, kitab subkomentar dari kitab Suci Tipitaka ini, kita belajar ini semua dengan metode-metode yang sudah. Jadi patana ini dipelajari ternyata. Di mana kita pelajari patana? Di bab 8. Nah, kalau kita sekarang belajar patana di bab 8, berarti kita sudah belajar hampir 7 kitab dalam Abhidhamma. Ya, gitu loh teman-teman sekalian. Nah, patana yang 24 ini memang kalau saya bilang, saya belum sempat ketik, jadi saya harus ambil dari buku. Ya teman-teman, kita sama-sama lihat nih, ada sama-sama kita teman-teman bisa screenshot nanti, ada hetu pacayo. Hetu itu adalah kondisi akar. Gitu ya, nanti kalau kita pakai bahasa Pali, hetu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo, anantaraya pacayo, samanantaraya pacayo, sahajata pacayo, anyamanya pacayo, nisaya pacayo, upanisaya pacayo, purejeta pacayo, pacajata pacayo, asewana pacayo. Terus apa lagi nih? Kama pacayo, vipaka pacayo, ahara pacayo, indra pacayo, jana pacayo, maga pacayo, sampayuta pacayo, wipayuta pacayo, ati pacayo, nati pacayo, wigata pacayo, awigata pacayo. Jadi harus sering dihafalkan ya. Dalam 1 jam itu kita nanti belajar yang namanya adalah patana 24. Isi ada 24 teman-teman. Tapi ini teman-teman hetu pacayo, aramana pacayo ini harus hafal. Saya berharap kelas saya harus hafal bahasa Pali ya. Aramana itu adalah objek, adipati itu adalah keunggulan atau kehebatan ya. Nanti teman-teman saya akan menceritakan selama session ini ke depan apa yang disebut dengan hetu pacayo. Nanti saya akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Jadi Anda bisa bayangkan bab 8 ini sampai kapan kelarnya. Saya nggak yakin kalau mungkin nanti bab 9 yang akan diajarkan oleh Yang Mulia Bhante Nanukamsa selesai, mungkin bab 8 kita baru selesai nih, patana 24. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman akan tahu nih yang namanya hetu pacayo, aramana pacayo itu nanti saya akan kondisikan dengan baik. Nah, kalau kita cuma ngomong hetu pacayo, aramana pacayo ini kata Sang Buddha itu adalah belajar patana secara singkat. Gitu, bayangin tuh. Hetu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo itu adalah belajar patana secara singkat. Padahal patana ini, kalau Sang Buddha ibaratkan begini ya. Sang Buddha itu mengatakan begini, patana itu seperti seekor kura-kura atau seekor ikan lah gitu ya, seekor ikan dalam lautan samudra yang begitu luas. Dalam lautan yang begitu luas. Kira-kira kalau ikannya cuma satu di tengah samudra yang begitu luas, betapa leluasannya, betapa luasnya samudra ini bagi seekor ikan akan berpikir. Karena kemanapun dia pergi, dia jajak ini luas sekali itu lautan. Seluas itulah patana. Teman-teman, seluas itu patana. Dan Buddha mengatakan kalau orang mengenal patana, karena ini patana inilah peta spiritualnya Sang Buddha, menemukan kondisi-kondisi sebab akibat ya. Jadi Anda bisa bayangkan patana itu sangat luas, dan karena sangat luas, terus terang ini jadi susah kita belajar. Saya kasih tahu dulu sebentar ya teman-teman ya. Nih, kalau kita belajar patana teman-teman sekalian, kita belajar patana ya. Kalau kita belajar patana ada patana yang menggunakan sangat singkat. Nah, patana yang sangat singkat itu dikenal sebagai pacayu desa. Pacayu desa ini adalah pacaya ditambah udesa. Tuh teman-teman ya. Pacaya ditambah udesa. Apa itu pacaya? Pacaya adalah apa teman-teman? Patana itu adalah patana atau pacaya itu adalah patana ini kan ada yang menggunakan metode singkat yang dikenal sebagai pacayu desa, yaitu merupakan kombinasi dari pacaya dan udesa, sebab dan pelaparan atau petunjuk. Ya, hanya pelaparan atau petunjuk aja. Rehetu pacayo itu berarti
hafalan Patana secara singkat bahwa Hetupacaya itu adalah akar gitu ya. Nanti kita belajar Hetupacaya cita yang 89 itu Hetupacaya-nya harus kita pelajari gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, ini dikenal sebagai Patana atau pelajaran yang sangat singkat gitu ya. Nanti teman-teman akan ketemu lagi dengan metode namanya Pacayanidesa. Nah, saya teman-teman kalau di Myanmar ya itu belajarnya Pacayanidesa. Ya, Pacayanidesa itu adalah belajar Patana secara analitis ya dan kebetulan menengah pelajaran menengah. Pelajaran menengah dan Pacayanidesa itu isi nanti begini, tidak hanya sesempit Hetupacayo gitu ya, tapi nanti kalimatnya ada Hetupacauti, hetu sampayu tanang damanang tam samayu tanang rupanang Hetupacaya pacayo. Sampai kayak gitu panjangnya, menengahnya. Ya, teman-teman sekalian, dan itu pelajaran Patana yang merupakan kalau kita belajar itu di Myanmar itu bukunya banyak sekali ya. Kalau kita lihat, kalau kita baca sampai 8 halaman bahkan ya. Nah, kalau kita melihat Patyasamupada dari sisi itu, nah teman-teman kita lihat nih, bahkan kalau kita lihat Patyasamupada hanya menjelaskan tentang sebab akibat, tapi Patana bukan hanya menjelaskan tentang hubungan sebab dan akibat dalam berbagai cara, tetapi juga menjelaskan bagaimana sebab dengan kemampuannya menghasilkan akibat. Tuh. Sebab ini punya kemampuan sehingga bisa menghasilkan akibat. Nah, kemampuan-kemampuan ini disebut kondisionalitas. Bahkan kita tahu Buddhaghosa, seorang ya penulis kitab Pusudimagga mengatakan begini, bahwa sangat sulit baginya untuk menjelaskan Patana. Patana ini begitu luas biasa. Seperti halnya seseorang yang tidak bisa berdiri di lautan yang luas, begitu pula beliau hanya berusaha keras untuk dapat menjelaskan Patana. Jadi orang kalau Buddhaghosa mengatakan menjelaskan Patana itu seperti dia berdiri di lautan luas, terombang-ambing, susah sekali beliau untuk bisa melihat kondisi ini karena begitu luas, begitu begitu sangat sulit dah teman-teman sekalian. Nah, saya nih ceritanya hanya begini teman-teman sekalian. Saya hanya di pertemuan ke depan ini saya hanya mengantarkan teman-teman ini jalan-jalan ke pinggir laut. Ya, saya hanya mengajarkan teman-teman nih melihat ini laut gitu. Saya ajak mengantarkan teman-teman ini ke pantai, di pinggir pantai, dan saya hanya menjelaskan kepada teman-teman pantai ini hanya tepi dan di seberang sana itu ada lautan yang sangat luas. Jadi metode pengajaran saya hanya mengajarkan teman-teman seperti berjalan ke sebuah pantai, saya hanya menjelaskan kepada teman-teman tentang Patana. Ini loh Patana yang 24 itu. Jadi seperti saya mengajak teman-teman untuk ke pinggir pantai untuk bisa melihat lautan keluas. Nanti teman-teman sendiri yang mendalami, ya. Ya begitu teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, ini yang harus kita pelajari, ya. Ini yang harus kita pelajari teman-teman sekalian, ya. Jadi mau nggak mau ini harus nanti pada saat teman-teman di YouTube atau di screenshot nanti teman-teman harus hafalin, ya. Nah, saya hanya mengantarkan teman-teman di sini nih, mengatakan teman-teman untuk mengenal 24 Patana, tetapi secara singkat. Ya, Patana yang secara singkat ini dikenal sebagai apa teman-teman? Pacayudesa. Ya, saya hanya memperkenalkan teman-teman dengan menggunakan metode Pacayudesa. Ya, tetapi mudah-mudahan walaupun dengan menggunakan metode Pacayudesa, saya akan jelaskan teman-teman secara lebih rinci supaya dapat pemahamannya. Sebenarnya teman-teman sekalian, nanti kita akan berbicara nih misalnya Awija Pacaya Sankara kan ada 15 Patana nih. Ada 15 kondisi nih, ya. Tapi untuk bicara 15 kondisi ini teman-teman sekalian, saya harus jelaskan dulu yang 24 gitu loh. Saya harus jelaskan kepada teman-teman yang 24 Patana Pacayudesa. Saya harus menjelaskan teman-teman ke Pacayudesa ini secara yang 24 secara singkat.
Nanti baru setelah itu, kalau teman-teman sudah paham yang 24 ini, yang 24 patahan ini, kita ambil tuh yang 15, gitu loh. Yang 15 itu apa saja? Nah, gitu teman-teman. Ketika awija pacaya sangkara, ada 15 patana atau 15 kondisionalitas yang mendukung, baru saya jelaskan ini 15 ini adalah begini, begini, begini. Kenapa dia bisa mengkondisikan ini? Karena begini, begini, begini. Nah, jadi kita masih panjang nih teman-teman sekalian. Dan terus terang pelajaran patana ini jarang sekali. Saya lihat di YouTube belum ada yang mengajarkan patana secara jelas. Jadi mohon maaf, ada pun dari biku-biku Myanmar. Jadi sekali lagi mohon maaf, nanti saya tidak ahli dalam hal ini. Sekali lagi saya mudah-mudahan bisa metode pengajaran saya, walaupun saya mungkin tidak pasti dalam hal pembelajaran patana, saya juga belajar sama seperti teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa dapat clue-nya. Dan masalahnya teman-teman, saya biasa ngajar pakai papan tulis gitu loh. Kalau pakai papan tulis nih, saya sudah melekat dengan papan tulis. Kalau pakai papan tulis baru ide-idenya keluar. Tapi kalau pakai screenshot begini nih, pakai PowerPoint begini, saya kadang inline gitu, udah ada frame-nya gitu ya. Jadi kadang suka nggak muncul gitu loh. Jadi memang ini memang kita punya sisi karena kebiasaan kita pakai papan tulis, khusus saya pakai papan tulis, jadi kadang ide-idenya nggak keluar. Jadi mohon maaf, nanti kita selama 2 minggu ke depan kita masih menggunakan metode ini ya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengajak teman-teman seperti itu ya. Nah teman-teman sekalian, terkait dengan patana juga, Pacaya 24 ini kita akan tahu nih bahwa ternyata patana ini juga berbicara tentang pancakanda. Ya, berbicara tentang pancakanda. Jadi pancakanda yang rupa kanda gitu kan, kehidupan tentang materi gitu kan. Lalu di nama kanda ada winyana kanda, wedana kanda, ada sankara kanda gitu kan. Ada sanya kanda dan winyana kanda itu ternyata mereka punya hubungan patana, ada hubungan kondisionalitas. Dan kalau kita tahu nanti di pancakanda itu ada hubungan kondisionalitas, teman-teman sekalian, teman-teman akan bisa tambah dalam dan luas tentang pengetahuan. Kalau teman-teman sudah belajar patana ini, teman-teman punya pengetahuan yang sangat luas tuh. Nih, makanya ditulis nih sama saya sama yang mulia biku asin dari Myanmar sebagai ilustrasi gitu. Diibaratkan seseorang yang tidak pernah melihat lautan, kemudian orang lain membawanya ke pinggir pantai dan menunjukkan ke lautan seraya memberitahukan bahwa ini adalah lautan, ia menjadi tahu bahwa lautan itu sangat luas dan dalam. Ya. Dan jika dia mencicipi air laut itu, dia akan mengetahui bahwa rasa dari air laut itu adalah asin, gitu kan? Ketika seseorang bertanya padanya apakah dia pernah melihat lautan, dia akan menjawab ya. Tetapi masih sangat banyak hal yang perlu dipelajari tentang lautan. Ya, begitu pula saat ini ya kita harus saya tidak bisa menunjukkan kepada teman-teman tentang dalamnya lautan, ya begitu bahasanya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan kepada teman-teman tentang tentang pacaya sati lah. Kalimatnya itu hampir sama, ada pacaya sati, ada patana 24 sama itu teman-teman ya. Ya teman-teman harus mengerti sati itu kan perhatian, pacaya itu adalah kondisi, keperenungan kondisi terus-menerus. Maka dari itu saya berharap kepada teman-teman, mohon izin, ini belum saya tulis ya. Teman-teman sekali lagi ini harus dihafal. Karena metode kita harus menghafal yang 24 ini. Jadi mohon maaf nih Romati, saya harus jelaskan ini dulu ya. 24 ini yang pertama adalah hubungan kondisi atau hubungan akar, hubungan objek atau kondisi objek, kondisi keunggulan, kondisi rangkaian, kondisi kesegaran, kondisi kemunculan, bersama kondisi mutualitas, kondisi ketergantungan nisaya, kondisi tergantungan yang sangat kuat upanisaya, kondisi kemunculan yang lebih awal, urejata ya, lalu pengkondisian kemunculan belakangan, pacajata pacayo dan kondisi pengulangan asewana,
Lalu kita harus lihat tentang kondisi karma, tentang kondisi wipaka hasil karma. Nah, tentang ahara nih, teman-teman nanti kita kedalami. Nanti ahara itu kan ada makanan batin, itu adalah ada makanan jasmani, ada makanan batin ya. Dan ini terkait dengan bab 6 juga kita akan ngomong. Jadi semua ini semua kaitan. Jadi kalau kita bicara patana ini, ternyata kita akan membedah kembali bab 1, bab 2, 3, 4, 5, dan 6, serta 7 ya. Lalu kita pernah belajar dari indria ya, ada indria, kita bicara pernah ada jana gitu ya. Teman-teman di berapa indra sama jana kan di bab 7 kita belajar ya. Ada maga, maga di bab berapa? Di bab 7 juga ya, sampai yutang kita belajar di bab 1 ya, wipayutang juga di bab 1 gitu kan. Ada ati kehadiran, ada nati tidak hadir, ada wigata dan ada awigata. Ya sebenarnya ini kalau kita belajar belajar patana dengan cara metode yang sangat pendek, mestinya 24 ini kita hafal. Karena teman-teman cita yang 89 sama 121 aja hafal, ya. Bahkan teman-teman bisa hafal 37 telepon Buddha, ya, Budi Pakya Dhamma, mestinya cuma yang 24 teman-teman hafal. Karena kita ingatnya 24 jam kita hidup, setiap hidup pada 24 kondisi, ya. Dan kalau teman-teman nanti memahami kondisi ini, kita akan bisa menggunakan kondisi-kondisi ini untuk menghancurkan kilesa, untuk menghancurkan kekotoran batin supaya kita bisa membuat wipaka hasilnya jadi bagus ya, begitu teman-teman. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan sama teman-teman sekalian. Saya tidak ingin teman-teman saya akan masuk baru minggu depan gitu ya, baru minggu depan saya akan menceritakan tentang ini teman-teman sekalian tentang mungkin ada ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Nanti hetu pacayo itu apa saja, pengertian pemahamannya, aramana pacayo itu apa, pengertian dan pemahamannya, adipati. Sebenarnya kalau teman-teman lihat adipati itu kan sudah kita belajar di bab 7 ya. Aramana sudah kita pernah belajar di bab 3 gitu kan, hetu juga di bab 3. Sebenarnya ini pengulangan-pengulangan saja, tetapi karena dia ada pacayo, ada kondisi, bagaimana dari sekian kondisi itu mana yang lebih dominan. Dan ternyata kita tahu misalnya pada saat awija pacaya sankara kan ada 15 kondisi nih. Nah, Anda jangan berpikir bahwa 15 kondisi ini Anda yang memainkan gitu ya. Kalau Anda berbicara hetu pacayo misalnya, hetu pacayo maka awija akan menghasilkan punya bisangkara. Ya, punya bisangkara. Tapi kalau Anda menggunakan kekuatan aramana nih, aramana pacayo, objek awija kebodohan batin itu sebagai perenungan, maka awija pacaya sangkaranya bisa menjadi punya bisangkara dan anenja bisangkara. Begitu teman-teman gambaran ya, gambaran singkat tentang patana. Jadi tugas kita hari ini harus sama-sama nih, sama-sama saya bagi beban ya. Karena kalau teman-teman nggak hafal 24 aramana ini, ke belakangnya kita susah belajar. Tapi kalau saya sudah mengatakan aramana pacayo, cuman saya ngomong begitu saja, teman-teman sudah paham. Ini berarti adalah kondisional yang berkaitan dengan objek, misalnya begitu. Ya, saya ngomong misalnya anyamanya pacayo, misalnya begitu, maka teman-teman sudah tahu ada mutualitas, ada kekuatan mutu di situ. Ya. Lalu misalnya saya berbicara tentang asewana pacayo, misalnya, teman-teman sudah kegambar nih bahwa ternyata di situ ada pengulangan. Nah, apa itu asewana pacayo? Nanti saya akan jelaskan definisinya pelan-pelan supaya teman-teman dapat. Tuh, seperti itu teman-teman, helikopter view tentang patana. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Kita sekarang sudah bergeser nih dari Patija Samuppada, sekarang kita bergeser ke patana 24 dulu. Dari metode yang 24 ini baru kita nanti sudah paham 24 ini, baru kita kembalikan ke Patija Samuppada. Gitu. Seperti itu, Romardi. Lebih baik kita diskusi saja ya. Ya, baik. Anamodana, Romo, atas penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, kalian yang minta, kita baru saja menyelesaikan pembahasan Patija Samuppada. Metode yang pertama,
Tadi Romo melakukan refreshment sedikit ya mengenai Paticca Samuppada. Kemudian tadi juga Romo menjelaskan mengenai Patana 24 ya. Tadi Romo menjelaskan cara helikopter view. Ada beberapa poin ya tadi yang Romo jelaskan mengenai Patana 24 ini. Silakan nanti diulang kembali streaming YouTube-nya. Nanti selesai sesi Zoom ini, rekamannya akan kami upload ke YouTube Wihara Sasana Subhasita. Ya. Begini Rom, sebentar sebelum saya membuka pertanyaan, begini Rom. Anak yang, saya contohkan begini. Anak yang rajin pasti dipuji atau dibanggakan oleh orang tuanya. Itu kan sebab akibat. Kalau anak rajin, pasti dipuji atau mendapat perhatian dari orang tuanya. Kalau kita bicara hubungan kausalitas begitu ya, Rom? Iya. Ya. Tapi kenyataannya di lapangan banyak loh anak-anak yang rajin di film-film YouTube atau di film-film anak yang rajin, malah sama orang tuanya malah mendapatkan beban yang lebih banyak. Setuju nggak begitu? Ya, ada anak yang mungkin nggak rajin, ada anak mungkin yang bodoh gitu, tapi sama orang tuanya tetap mendapat perhatian, mendapat pujian, banggaan, nggak pernah dipukuli. Disayang, Romo. Disayang. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, berarti adilkah kehidupan ini, Romo? Nggak adil. Kok saya yang rajin, kok saya yang bantu orang tua, tapi saya tidak mendapat penghargaan dari orang tua saya. Ya, bahkan mungkin bebannya tambah berat lagi, dikasih pekerjaan lagi. Tapi ada anak yang malas-malesan, yang mungkin bodoh, tapi perhatian orang tuanya penuh, disayang dan segala macam. Di mana letak keadilan? Nah, kalau kita berbicara keadilan Tuhan akan jadi begitu tuh. Nanti kalau kita belajar hubungan kondisionalitas, kita tahu ternyata mungkin anak yang bodoh, yang tidak pandai ini, dia tetap disayang oleh orang tuanya, dia tetap dipuja, tetap dibanggakan orang tuanya, mungkin dia bisa mengambil hati orang tuanya. Ada kondisi-kondisi di mana dia bisa mencari celah orang tuanya supaya orang tuanya merasa nyaman, tenang dan bahagia. Dan sementara ada anak yang mungkin dia rajin dan segala macam, tapi dia tidak bisa mengambil hati orang tuanya, malah dianggap sebagai beban. Jadi memang sekali lagi, kalau kita bicara hubungan kondisionalitas ini, kita akan tahu tentang fenomena kehidupan, tentang rahasia kehidupan begitu, Rom. Bahwa A tambah B sama dengan AB. Tidak begitu, Rom. Ya. A tambah B bisa sama dengan C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Kok bisa begitu? Bisa karena banyak kondisi-kondisi. Anda kalau kenapa Buddha mengatakan kalau orang berdana 1.000 nggak mungkin jadi hasilnya 10.000? Karena hasilnya bisa 1 juta, 2 juta, 5 juta, triliun, ratusan miliar. Karena bagaimana caranya kita mengkondisikan supaya dana yang kita lakukan ini kondisinya jadi bagus. Nah, kalau kita sudah tahu peta patana yang 24 ini, kondisi-kondisi ini, berarti kalau pada saat kita melakukan keburukan dan sudah kita lakukan keburukan di masa lalu, bagaimana kita kondisikan supaya ini jangan jadi perbuatan, tidak jadi karma buruk. Bisa nggak begitu, Romo? Bisa, gitu loh. Ya, jadi seperti itu helikopter view-nya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam melihat kondisi fenomena kehidupan ini nggak selalu kita melihat dari sisi kausalitas, Romo ya. Betul. Tapi bisa juga melihat sisi kondisionalitas. Kalau kita korelasikan dengan hukum karma, nah ini yang menjadi lebih jelas lagi di mana patana, naya, atau kondisionalitas inilah yang menjawab kenapa banyak orang berbuat baik, tapi kok dia masih menderita. Sebenarnya ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia masih mengalami penderitaan gitu, Romo ya. Betul, betul. Ya, baik kalian Mita, bagi yang mau bertanya seperti yang sudah saya tuliskan di kolom chat, silakan melakukan raise hand, klik raise hand. Nanti kami akan
unmute speakernya, atau bisa juga menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Kita masih punya waktu tersisa 9 menit ke depan ya, kalau jadwal sampai pukul 9 malam. Bagi yang mau bertanya, silakan raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oh, sebentar. Saya lihat. Silakan, tinggal diklik raise hand-nya bagi yang mau bertanya. Saya lihat di kolom chat ada nih, Romo. Bentar ya, saya baca ya, Romo. Oh, sebentar, Romo. Ya. Mohon maaf ya, saya seorang diri, jadi melihatnya kedua sisi. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Yantoli. Apakah pemahaman Awija secara kausalitas dan kondisionalitas mencetuskan pemahaman baru dalam Paticca Samuppada secara keadaan perkembangan Dhamma terbaru? Silakan, Romo. Ya, kalau kita berbicara perkembangan Dharma terbaru, tidak ya, Romo. Cuman mungkin di Indonesia, bahwa selama ini pelajaran Paticca Samuppada hanya sebatas hubungan kausalitas saja. Jarang yang mengajarkan Paticca Samuppada dari sisi hubungan kondisionalitas. Nah, karena pemahaman ini baru diajarkan oleh beberapa orang saja, sehingga Dhamma ini tidak populer. Terus terang memang, Romo, di Indonesia ini, kalau teman-teman lihat cari di internet ataupun cari di YouTube, tidak ada, jarang sekali ada Dharma Duta atau penceramah yang menjelaskan tentang Awija Paccaya Sankhara gitu ya, dari hubungan kondisionalitas. Nah, jadi sehingga pemahaman baru dalam Paticca Samuppada secara keadaan perkembangan Dhamma ini bukan Dhamma terbaru, Romo. Jadi gini, karena tadi aja mungkin patana ini terlalu luas, patana ini mungkin terlalu dalam, sehingga orang mungkin sumbernya belum begitu banyak, sehingga banyak para Dharma Duta kita yang belum menyentuh ke situ. Dan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa menyentuh ke sana. Menyentuh bahwa mempelajari Paticca Samuppada dari sisi kondisionalitas dengan melihat kondisi-kondisi patananya apa saja. Ketika Awija menjadi Sankhara, ada 15 kondisionalitas, ada 15 pacaya, ada 15 patana. Patananya apa saja? Nah, nanti baru kita jawab, Romo, setelah kita kuasai dulu yang 24. Nah, mungkin saya ceritakan yang 15 itu apa-apa saja kalau kita belum paham 24 patana, Romo, atau Koyantoli. Gitu ya, Pak Yanto, jawaban saya. Baik, langkah awal kita harus hafal dulu, Romo ya, patana Ya, 24-nya. Seperti biasa, kita harus tahu nih barangnya dulu nih dia, secara keseluruhan, nanti baru kita masuk ke point to point-nya. Begitu Pak Yanto, terima kasih. Semoga di Jambi aman dan tentram ya. Kami di Jakarta ini, Tangerang ini dan Jawa, Bali ini sedang besok harus mengalami PPKM yang luar biasa ini ya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Yanto. Kita lihat lagi di apakah ada yang raise hand. Saya punya sahabat Kalinamita dari Bu Sriana di Jambi, gimana itu kabarnya? Bu Sriana, sebentar saya unmute dulu, sebentar. Ya, silakan. Namo Buddhaya, Romo. Di Jambi baik-baik saja, Romo. Sadu. Ya. Semangat.
belajar Romo sabar sekali, suaranya itu apa? Dari yang bingung sampai jadi ngerti pelan-pelan. Terima kasih kesabaran Romo mengajar. Iya, iya, iya. Bu Tapi mohon Sriana maaf, ini semangat ya, kali Romo nih. Di Abhidhamma ya, Exam juga muncul terus. luar biasa. Ya, Padahal saya tidak ngerti bahasa Inggris, cuman saya catat, nanti ulang pakai buku agenda tebal. Gitu. wow, luar biasa. Tidak masalah Bu Sriana, itu bukan bahasa ibu kita. Ya. Iya Romo, saya tidak pernah jawab karena tidak bisa ngomongnya itu, Mo. Iya. Nanti, Tapi semangatnya, wirianya luar biasa ya. Mudah-mudahan punya pemahaman yang luar biasa. Nanti lama-lama juga bisa. Ya, iya, terima Ibu. kasih Romo, kesabaran Romo ngajar itu. Iya, iya. Suaranya lembut gitu, sabar. Tidak pernah emosi Romo kalau ngajar ya. Terima kasih. Cuman mungkin kendalanya kita selama pandemi ini kita belum bisa pakai papan tulis ya Ibu. Mohon maaf. Saya kayak juga ada notebook sih, tapi tulisannya masih kalau pakai ini belum mahir saya. Kalau di papan tulis mahir. Tapi kalau Ya di sini, kalau Romo pakai papan tulis lebih jelas, Mo. Ngingatnya itu lebih iya, ingat. iya, 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 Lebih ingat, Mo. Oh ini jalannya gitu. iya, iya, iya. Seperti belajar matematika jadinya, Mo. Iya, iya. Ya, terima kasih Ibu Sriana di sana. Mo. Namo Buddhaya. Baik. Dari kalian emita lain, ada yang mau resen, kami persilakan. Atau mau ditunjuk langsung oleh Romo. Ya. Baik, Romo, saya pikir. Ya, silakan, Romo. Cukup ya, Romo ya. Ya, cukuplah kita jadi jam 9, takutnya ada yang dalam perjalanan, karena ini kan di PPKM sampai jam 21 di Jakarta, Tangerang. Jadi sekali lagi terima kasih ya, Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya hanya mengajarkan tentang helikopter view, tentang Patana. Baru besok, minggu depan, kita masuk ke apa itu Hetu Pacayo, apa itu Aramana Pacayo, apa itu yang lain-lain semua, nanti saya jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan saya menggunakan bahasa yang sederhana supaya Ramani dan Bapak Ibu sekalian memahami dengan baik. Itu saja sih harapan saya. Terima kasih. Saya izinkan saya untuk membacakan parita buat Romo, Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Kita doakan Korudi yang hari ini sedang sedang menuju proses pemulihan, segera pulih, dan teman-teman semua yang kondisinya sakit yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, supaya dalam kondisi yang segera pulih dari penyakitnya dan kita sama-sama bisa berbuat baik lagi ya. Bapak Ibu sekalian, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan hari ini, parami yang kita timbun hari ini, kita mengkondisikan Buddha Dhamma terus lestari. Dan minimal pandangan benar yang kita miliki akan mengarahkan kita untuk bisa memahami apa itu kama, apa itu wipaka. Bahkan tidak hanya kama wipaka yang kita bisa pahami, tapi juga kita bisa memahami ada 24 kondisi yang akan mengkondisikan kita bisa keluar dari samsara ini. Yang duni petang awaman dalanca yo camana po sakuna sasado papagaho dusupinang akatang Buddha nubawena dhamma nubawena sangha nubawena winasamedu sadu sadu Sadu. Ya, terima kasih. Baik, kalian amita, mari kita semuanya bersikap anjali, kita ucapkan anumodana kepada Romo semuanya. Anumodana Romo. Baik, selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan kita yang telah kita lakukan dengan belajar Abhidhamma melalui pembacaan Patidana. Mari kita bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Handa mayang patidanang karo mase punya sidani katasa yana nyani kathani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pitadayo
ditame capya ditawa anye maja tawerino satta titanti lokasming te bumma jatuyo nika panceka jatu wokara samsaranta bawa bawe nyatange patidaname anumo dantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera sukha jiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, Rama Ramani, kalian Emita, kita akan jumpa lagi hari Senin, pembahasan bab 2 Cetasika. Salam sehat, jaga kesehatan, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Ya. Izin pamit ya. Iya, Romo.